Melihat yang haram ketika kita berkendaraan, misalnya di tepi kali bulan lewat, tiba-tiba ada perempuan sedang buang hajat tak punya malu, terlihat, astagfirullah, langsung terus, jangan berhenti, astagfirullah. Yang itu sudah dosa. Nah yang itu di rumah pulang kampung ada HP, scroll, ternyata terlihat yang haram, lewatkan terus, astagfirullah. Jangan apa? Astagfirullah. Jangan gitu. Nah, itu haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, selawat berangkaikan salam semoga terus tercurah kepada Habibullah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Tengku Sahdari SPD, penceramah kondang Aceh Tenggara yang telah hadir di tengah-tengah kita. Sama-sama kita doakan semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap istiqomah dalam mensiarkan dakwah, khususnya di bumi sepakat segenap ini. Para asatidz dan ustadzat yang kami hormati, yang spesial ananda semuanya, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Khairul Ummah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, sehat semua? Alhamdulillah.
Tadi saat duduk di belakang, saya lihat poster di depan kita ini, nampaknya Ustadz dengan Ustadz Sadari ini udah cocok jadi caleg nampaknya ini. Jadi fotonya luar biasa, bagus sekali, ya. Tapi kalau saya lihat-lihat lebih ganteng saya sedikit. Nggak banyak Ustadz, cuma sedikit. Alhamdulillah, hari ini kegiatan maulid kita laksanakan di ruangan ini yang biasanya setiap tahun kita laksanakan di lapangan, tetapi dengan berbagai macam pertimbangan untuk tahun ini cukup kita laksanakan di dalam ruangan ini, tapi tanpa mengurangi khidmat kita terhadap kegiatan maulid ini. Seluruh persiapan pembagian raport sudah tuntas dan siap untuk dibagikan. Besok insya Allah orang tua kalian akan hadir ke pondok pesantren ini untuk melihat hasil ujian yang kalian ikuti selama ujian di pondok pesantren ini. Apa yang kalian dapat sesuai dengan nilai yang kalian peroleh, itulah nanti yang akan kalian dapat. Dan nilai itu merupakan kado kalian kepada kedua orang tua kalian. Jadi besok insya Allah akan dibacakan hasilnya terang benderang semua, termasuk nilai tahfiznya. Jadi nilai tahfiz itu nanti ada keterangan dan nanti akan di-share itu di grup kelas masing-masing, biar orang tua mengetahui seberapa jauh capaian hafalan Al-Quran. Tapi sekilas saya melihat memang untuk semester pertama ini progresnya sangat sedikit sekali. Artinya spirit para santri, anak-anak sekalian dalam semester pertama ini, dalam semester ganjil ini khususnya di bidang tahfiz ini belum ada peningkatan yang signifikan. Tapi ini akan menjadi bahan evaluasi, terutama nanti di semester 2 kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu nanti insya Allah tentu program Al-Qurannya akan menjadi prioritas. Disitulah nanti diharapkan capaian hafalan tahfiz para santri itu harus meningkat. Tapi kami sangat senang sekali ada beberapa santri yang menuntaskan hafalan wajibnya melampaui daripada kelasnya. Ini alhamdulillah. Tentu nantinya kalau seandainya ada santri nanti dibaca oleh orang tuanya raportnya, tahfiz Qur'annya, nanti ada hitam putih. Kalau tanda hitam itu berarti dia sudah setor. Kemudian tanda putih berarti dia belum setor. Di ujungnya ada keterangan apakah dia lancar. Ada orang sudah menyetor tapi dia sudah banyak lupa. Artinya ada sebagian yang lancar, ada sebagian yang tidak lancar. Nah, jadi inilah perlunya spirit dan semangat untuk murojaah Al-Quran. Anak sekalian, dan nanti malam insya Allah akan kita mengikuti kuliah etiket untuk persiapan perpulangan dan libur santri nantinya. Mari pada hari ini sama-sama nanti kita menyimak apa yang disampaikan oleh penceramah kita, Ustadz Sahdari. Tentu beliau nantinya akan panjang lebar untuk menjelaskan berkaitan dengan kegiatan maulid atau maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya tidak melihat ada santri yang membawa buku. Dan ini harusnya menjadi kebiasaan. Mungkin lupa bagian ibadahnya mengingatkan. Dan saya rasa pun nggak perlu diingatkan karena ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau ada kegiatan-kegiatan, bawalah buku tulis, bawalah pulpen. Nanti ada kata-kata hikmat, kata-kata bijak, pelajaran yang disampaikan oleh ustadz kita nanti silakan dicatat, ditulis. Jadi kalau seandainya tidak kita ikat dia dengan tulisan, nanti masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu nggak bagus. Justru kalau ini nggak ada,
Berarti inilah pembiasaan yang belum kita biasakan. Man syaba ala syai' syaba alaih. Siapa yang terbiasa dengan segala sesuatu itu, dia akan terbiasa dengannya. Maka biasakanlah dengan hal yang baik-baik. Ada sebagian yang ada buat catatan kecil, itu bagus. Coba santriwan, berapa orang yang buat buku tulis? Tidak ada. Santriwati, berapa orang yang buat buku tulis? Coba berapa orang buat buku tulis ini? 1, 2, 3, 4. Ya, masih ada. Jadi ini tolong nih para ustadz-ustazah diingatkan. Jadi ini pun terbiasaan agar menjadi kebiasaan. Terutama ini kegiatan Maulid sejarah Nabi, walaupun nanti tidak secara tuntas disampaikan oleh penceramah, tapi tentu banyak pelajaran-pelajaran nanti akan disampaikan, dan ini harus kita tulis sebagai pengetahuan, penambahan pengetahuan kepada kita. Kalau bisa setiap tempat di mana kita berada, upayakan di situ ada penambahan ilmu, bukan hanya penambahan tertawa, hal-hal yang kurang bermanfaat. Nah, itulah pentingnya ilmu, ahammiyatul ilmi namanya. Jadi semangatnya adalah semangat tolabul ilmi. Datang kemari tadi semangatnya apa ini? Semangat mendengar, semangat mendapat ilmu. Nah, supaya ilmu itu lengket, kalau didengar itu cepat dia hilang. Sekarang ini tentu kalian pun maklum, ilmu itu sebenarnya mudah cepat didapat di Google itu. Tentang apa kamu tanya, ada jawabannya di Google, tapi keberkahannya kurang. Kalau tidak kita bertalaki. Makanya catatlah ilmu itu. Ini penting. Nah, silakan nanti apa disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, dan saya harapkan nanti setiap ada kegiatan-kegiatan seperti nanti malam ada kuliah tiket. Jangan hanya bawa badan. Seperti orang mau bersawah, tidak bawa cangkol, tidak bawa rempas. Jadi apa akhirnya? Selfie, foto-foto. Banyak orang melihat korban banjir, tapi tidak membawa peralatan, hanya untuk memoto. Kalau orang korban itu kita foto-foto saja, hanya menambah luka. Bawa bantuan, tidak ada bantuan secara fisiknya, bendanya, logistiknya, paling tidak kita sumbang dengan tenaga. Enggak sanggup tenaga pun kita sumbang dengan doa. Ini kalian, rumah kalian banjir, datang orang foto. Senang nggak kalian? Nggak senang. Lama-lama kita ambil batu juga. Jadi itulah. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Ada tempatnya semuanya. Jadi ini adalah tempat majelis ilmu. Seharusnya bawa namanya catatan. Tapi ini silahkan nanti, karena disiarkan nanti melalui YouTube. Mungkin inilah Ustadz nih, santri ini tahu disiarkan nanti di YouTube. Ngapainlah kita bawa pulpen lagi? Nanti akan di YouTube aja, nonton di rumah katanya. Mungkin itulah tadi pertimbangannya. Nanti kalau nggak ada paket gimana? Pakai WiFi. Berarti ini orang ini minta mental WiFi sama hotspot di rupanya ini. Baik, ya Ustadz berhusnuzon saja, berbaik sangka saja. Tapi ini ke depan tolong nanti jangan lagi diulangi. Siap anak-anakku sekalian? Jadi karena ini akhir tahun, dan juga ini sekaligus sebenarnya haul almarhum dari orang tua kami di di bulan 12 ini. Mari bersama-sama nanti kita membacakan sedikit bacaan zikir, dan segala fadilah dan bacaannya nanti kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah yang telah meninggalkan kami. Terima kasih, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mari kita baca istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول 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 الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا
ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma khususan ya Allah ala hadhihi niyyah ila ruh muhtaratin minaka. Thumma ila ruh sabil abid. غفر الله ذنوبهما وستر الله عيوبهما وجعل الله الجنة مثواهما شيء لله لهما. الفاتحة. ورحمة الله تعالى يا كريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. يا الله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا قاضي الحاجات. ربنا يا الله سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا شكورا وجعلنا صبورا وجعلنا في أعيننا صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزولهما وأكرم نزولهما يا الله واغسلهما بالماء والثلج والبرد ونقهما من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهما يا الله دارا خيرا من أهلهما وأهلا خيرا من أهلهما وزوجا خيرا من زوجهما وقهما فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما واغفر لنا ولهما ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم آنسهما يا الله في وحدتهما. اللهم آنسهما يا الله في وحشتهما. اللهم آنسهما يا الله في غربتهما برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهما يا الله من مواطن الدور وضيق اللحود إلى الجنات الخلود. اللهم ارحمهما يا الله واجعل قبرهما روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهما يا الله حفرة من حفر النيران. اللهم يا ربنا نسألك الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا يا الله واحفظ أساتذتنا واحفظ تلاميذنا يا الله واحفظ معهدنا هذا خير أمة لإعلاء كلمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا أرحم الراحمين.
الراحمين اللهم يا الله يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اللهم يا الله يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وطاعتك وعبادتك ربنا يا الله أفرغ علينا صبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, selamat menyimak apa yang disampaikan oleh Ustaz atau penceramah kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang penuh berkah dari Allah di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Al-Mukarram Abuya Tengku Marwan Hasrudi SPD yang telah banyak membimbing kita, mengajarkan kita agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Abuya kita beserta keluarga selalu diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Mudah-mudahan Abuya kita selalu semangat dalam membimbing para santri, santriwan dan juga ustadz-ustadz kita yang ada di Pondok Pesantren Khairul Ummah. Dan yang terpenting, mudah-mudahan ustadz kita juga, Abuya kita selalu awet muda sehingga tampan menawan. Ya, memang kalau di foto ini dilihat Ustadz Marwan Hasrudi lebih tampan sedikit dari Ustadz Sahdari. Tapi Ustadz Sahdari kelebihannya adalah lelaki penuh pesona. Yang kita hormati dan kita muliakan juga para asatiz, Ustadz kita dan Ustazah kita. Ada juga yang tidak kalah dan selalu dekat dengan kami, sering kami berjumpa dan sering juga bersama-sama, ada Ustadz kita, Ustadz El Mukarram. Kena Bang El kata kami ya. Mudah-mudahan Ustadz kita juga senantiasa membimbing kita seperti hadroh tadi. Karena kalau masalah hadroh ataupun syair-syair Islami memang saking luar biasanya meletus balon putus. Luar biasa ya. Dan yang tak kalah penting yang kami banggakan yaitu para santriwan, santriwati, mudah-mudahan kelak menjadi penerus Islam, pencerah di tengah-tengah umat, berguna bagi agama, bangsa dan negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kira-kira para santri, santriwan dan santriwati, ada yang sudah kenal dengan Ustadz? Pernah lihat Ustadz?
Nampak kali bohongnya, barusan pun lihat Ustaz kan? Ya, nama Ustaz sudah disampaikan tadi, yaitu Ustaz Sahdari. Kemudian Ustaz juga mengajar sekarang ini di SMA Negeri 1 Badar dan juga SMA Negeri Perisai. Dan kemudian pondok pesantren ini tidak asing lagi karena Ustaz juga sering kemari. Mungkin alumni di tahun yang lalu mungkin kenal dengan Ustaz, karena biasanya Ustaz merekam kegiatan-kegiatan di Khairul Ummah dan juga termasuk ada album-album lagu religi dari alumni kakak kelas kalian yang pernah ditayangkan di YouTube Khairul Ummah. Pernah lihat? Itu merupakan dari kita buatkan albumnya dan kita siarkan, mudah-mudahan juga menjadi motivasi buat kita semua. Amin ya Rabbal. Para santriwan dan santriwati, Ustadz dan Abuya yang kita hormati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang maulid. Maulid itu sudah sering kita adakan dan sudah sering kita dengarkan tausiah ceramah tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua sudah tahu, ya. Tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? 12 Rabiul Awal. Tahun berapa? Tahun berapa? 571 Masehi. Disebut tahun apa? Tahun gajah. Di mana lahirnya Nabi Muhammad? Di kota Mekah. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Siapa nama kakeknya? Di mana Nabi Muhammad pernah hijrah dari kota Mekah ke? Kemudian beliau wafat di mana? Udah selesai maulid, ayo pulang kita yuk. Jadi apa yang bisa kita ambil dari perjalanan seorang manusia yang lahir ke dunia yang sangat mulia, bahkan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang perlu kita ambil itu yang pertama adalah keimanannya begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kuatnya, bagaimana mantapnya, bagaimana hebatnya iman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu datanglah Abu Lahab dan Abu Jahal. Kenal sama Abu Lahab dan Abu Jahal? Di mana kenalannya? Dari kitab. Jadi datanglah Abu Lahab dan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Muhammad, sebenarnya apa yang engkau inginkan? Kenapa engkau terus berdakwah mensiarkan Islam, menghancurkan ajaran nenek moyang? Apa sebenarnya tujuanmu? Apa yang engkau inginkan? Apakah engkau menginginkan pangkat dan jabatan? Apakah engkau menginginkan wanita yang paling cantik? Apakah engkau ingin mendapatkan harta yang paling banyak? Sebut saja Muhammad. Jika engkau menginginkan pangkat tinggi, engkau akan kami angkat jadi raja. Jika engkau ingin mendapatkan wanita yang paling cantik, kami akan pilihkan wanita yang paling cantik kepadamu. Kalau engkau ingin mendapatkan harta, harta kami serahkan semuanya kepadamu. Yang penting jangan engkau berdakwah lagi mensiarkan Islam, wahai Muhammad. Maka apa jawaban dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab dengan senyum. Paman, apakah paman menyangka jika aku berdakwah menyebarkan agama Islam, mengajak umat kembali dari menyembah berhala menuju menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi, siang, malam, sore, saya terus menyebarkan Islam agar umat ini selamat dari dunia dan akhirat. Apakah paman menyangka saya berdakwah untuk mendapatkan pangkat jabatan? Sama sekali tidak. Apakah paman menyangka saya berdakwah untuk mendapatkan harta yang berlimpah? Sama sekali tidak, paman. Apakah paman menyangka saya berdakwah bagaimana supaya saya ini mendapatkan wanita yang paling cantik? Sama sekali tidak, paman. Itulah iman kuatnya keimanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini merupakan tantangan kita.
santriwan, santriwati juga biasanya ada juga penyakit-penyakit namanya penyakit virus merah jambu. Tahu virus merah jambu? Yang menyebabkan santri itu sebahagian, walaupun tidak semua, apalagi kelas tinggi, terkena penyakit virus merah jambu. 2K. Ada sebagian masuk ke pondok pesantren, tidak enak. Masuk ke pesantren, kolot. Masuk ke pesantren, payah menghafal. Masuk ke pesantren, kawan tidak enak. Dia kecewa. Itu K yang pertama. Lalu dia tidak mau lagi pesantren. Yang kedua K-nya itu ke cewek. Udah mulai kelas-kelas tinggi dilihatnya, ya. Akhirnya dia terkena virus merah jambu. Coba-coba ngirim salam, salamnya nggak dibalas, lemes. Makan pagi nggak enak lagi, makan siang pun maposu, makan malam pun nggak mau lagi. Ditanya kawannya, kenapa kau galau? Salamku nggak dibalas. Ada yang model gitu? Jangan ya. Apa tujuan kita ke pesantren ini? Menuntut ilmu. Kalau ada yang salah niatnya di awal, sekarang robah niatnya betul-betul untuk mencari ilmu agar kita betul-betul bisa menjadi generasi yang berguna bagi agama, bangsa dan negara yang kita cintai. Pengalaman Ustadz juga dulu ketika mau mondok pesantren, itu pertama Ustadz bukan karena ingin mencari ilmu. Kenapa? Karena Ustadz kan memang dari dulu kecil orangnya, nggak mau tinggi-tinggi. Dari dulu gini-gini aja, ya. Cuman Ustadznya tumbuhnya menyamping ya. Lalu ketika waktu SD itu banyak teman-teman itu ngebully istilahnya ya, kalau sekarang ya, dikatakan kecil, dikatakan semekot. Tahu semekot? Semeter kotor. Ya. Jadi dibilang begitu. Nah, ada abang kelas Ustadz ketika dia pesantren lalu pulang ke kampung, dulunya orangnya kecil. Ketika dia balik kampung kok sudah tinggi. Baru dalam hati Ustadz, oh, berarti pesantren buatnya orang jadi tinggi. Maka Ustadz berpikir seperti itu, bagaimana cara supaya saya pesantren? Minta ke orang tua, "Mak, saya mau pesantren." Tapi bukan gitu ya, jangan kalian putih, "Mak," itu bahasa dakwah saja. "Mak, saya minta pesantren." Waktu itu ekonomi belum mumpuni, maka tidak usahlah pesantren karena pesantren biayanya mahal. Sedangkan ayah, mama belum sanggup membiayainya. Makanya bersyukur ya, kita yang sudah pesantren ini diberikan berbagai macam fasilitas dan lain sebagainya, dimudahkan oleh Allah rezeki kedua orang tua kita, jangan disia-siakan. Jangan setelah masuk ke pesantren kita justru banyak main. Banyak kita sudah pesantren tetapi orang tua kita sudah susah payah lalu tidak mendapatkan hasil yang diinginkan oleh orang tua kita. Kenapa? Karena kita banyak main-main, banyak tidak menempatkan main-mainnya di tempat yang sesuai. Waktu belajar main, waktu ngaji main, waktu baca kitab main, di masjid main, semua jadi main. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Ustadz dulu ada radio. Radio Ustadz dari kecil memang suka mendengarkan radio. Didengarlah radio dulu, namanya ada Radio Deni Bama. Adalah tersebar di situ berita ataupun iklan, ada pondok pesantren yang baru buka dan tidak dipungut biaya dan hanya bayar listrik kalau tidak salah waktu itu pertama hanya bayar sekitar 15.000 per bulan. Tapi jangan dibandingkan dengan sekarang ya. Itu dulu. Dan akhirnya meningkat jadi 30.000. Nah, jadi Ustadz ini mah ada pesantren baru buka, maka Ustadz masuk ke pesantren. Tujuannya apa tadi? Supaya tinggi. Salah nggak niat itu? Salah. Tapi itulah pertama niatnya dulu, karena Ustadz ingin tinggi. Kemudian setelah pesantren, akhirnya bulan Ramadan biasanya libur, pulang ke kampung. Ketika pulang kampung, apa kata kawan Ustadz? Sadari dari dulu mau pesantren mau enggak sama saja. Artinya apa? Saya bilang berarti pesantren tidak membuat orang tinggi. Tetapi apa? Waktu di masjid
Disuruh jadi imam, ustaz jadi imam. Disuruh baca doa, ustaz baca doa. Disuruh ceramah, ustaz ceramah. Akhirnya yang badannya tinggi-tinggi, kawan-kawan ustaz, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Itu akhirnya tidak lagi menyampaikan kata-kata waktu ketika di SD dulu, malah mengatakan kita assalamualaikum ustaz, assalamualaikum ustaz. Bahkan kemarin ada masalah BBM yang mahal kemarin itu, dibuat harganya, ustaz menyampaikan di media sosial itu, sampai-sampai banyak polisi di Pertamina itu menyapa ustaz. Heran ustaz, kenapa dikenal? Ternyata ketika kita menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika kita sudah beriman kepada Allah dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Maka seperti itu. Maka yang membuat kita mulia, yang membuat kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala nilainya tinggi itu bukan karena kita tinggi, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita punya harta, punya jabatan, tetapi karena kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah untuk menuntut ilmu agar memupuk iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu iman ini adalah intan yang paling mahal, emas yang paling berharga yang harus selalu kita jaga dan harus kita pupuk agar semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, wahai paman, aku berdakwah menyampaikan agar umat ini kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan karena perempuan, tapi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala dan sayang kepada kita umatnya. Maka ini tantangan kita ke depan ya. Jangan sampai kita nanti ketika menghadapi tantangan seperti itu lalu lemah kita. Ya. Dibilang kawan, ayo kita nggak usah ngaji, nggak usah belajar, bolos. Ah, nggak mau. Kenapa? Aku mau belajar. Kita main-main nanti, kita makan-makan. Nggak mau. Aku yang bayarin. Boleh. Ternyata kalau dibayarin mau dia. Jangan gitu ya. Jangan juga seperti cerita di pesantren, pernah guru ustadz menyampaikan, datanglah orang melapor. Assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Anak ustadz main judi. Astagfirullah, kata ustadz. Tapi menang pak ustadz. Alhamdulillah. Nah, jangan gitu ya. Jadi yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Para santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya Nabi Muhammad ini disampaikan lagi, kalau memang engkau tidak mau harta, tidak mau wanita yang paling cantik, tidak mau mendapatkan pangkat jadi raja, begini saja Muhammad. Bagaimana kalau kita toleransi saja katanya. Maksud paman bagaimana? Maksudnya begini, ketika engkau ke masjidmu beribadah menyembah Tuhanmu, maka kami pun akan ikut. Kami akan ikut ke masjidmu, masuk ke tempat ibadahmu, menyembah Tuhanmu, supaya kita toleransi. Tapi ingat, ketika nanti giliran kami memasuki tempat berhala-berhala, patung-patung yang kami sembah, kalian juga harus ikut sembah apa yang kami sembah, sebagaimana kami sudah melakukannya mengikuti engkau, maka kita saling toleransi, kata Abu Lahab. Kira-kira benar nggak ini? Boleh nggak? Kadang ke masjid, kadang ke tempat ibadah orang lain, ya, toleransi katanya. Boleh tidak? Tidak. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, itulah menyampaikan surah Al-Kafirun yang di ujungnya itu lakum dinukum. Apa artinya? Agamamu, agamaku. Kami menjalankan agama kami, jangan diganggu. Dan kalian pun menjalankan agama kalian, tidak kami ganggu. Lakum dinukum waliyadin, jangan saling mengganggu, kita harus saling menghormati, maka kita namanya sudah toleransi. Jadi itulah toleransi dalam Islam. Jangan salah. Banyak zaman sekarang ini, kadang-kadang kalau kita nanti pulang kampung, ada teman kita yang bukan seakidah dengan kita, menyuruh kita mengucapkan selamat Natal, misalnya, nggak boleh. Cukup kita ucapkan lakum dinukum. Jangan mereka diganggu dan kita pun tidak boleh diganggu.
mengucapkan salam sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kalau ada bercampur dengan non muslim, boleh juga kita mengucapkan selamat pagi atau sesuai dengan apanya. Tetapi kalau bercampur dengan yang non muslim. Tapi kalau seperti ini di pesantren, di sekolah IT, di sekolah-sekolah Islam, tidak bercampur antara muslim dengan yang bukan muslim, maka tidak perlu ditambah lagi. Misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Itu tidak usah lagi. Kalau semuanya muslim. Kenapa? Karena salam yang sudah diajarkan Rasul itu sudah lengkap dan sangat baik doa itu kepada kita. Ya kan? Jadi selamat dari dunia, bahkan selamat sampai akhirat. Tapi kalau selamat pagi itu namanya salam orang pelit. Kenapa pelit? Karena dia hanya mendoakan kita selamat di waktu pagi. Nanti siang kalau tabrak mobil bukan urusanku, dia bilang. Jadi tidak usah ditambah kecuali ada bercampur dengan non muslim. Itu pun tidak boleh terlalu berlebihan. Kalau pagi selamat pagi tidak apa-apa, selamat siang, kalau siang selamat sore dan seterusnya. Tapi kalau sesama muslim jangan diganti-ganti, jangan dirubah-rubah. Jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ditawarkan seperti itu, Rasulullah dengan tegas menjawab, agamaku untukku, agamamu untukmu, kita toleransi. Maka tatkala itulah marah Abu Lahab dan Abu Jahal ini, marah dia. Ternyata Nabi Muhammad ini keimanannya sangat kuat. Maka marilah kita di pesantren ini memupuk keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan iman itu namanya takwa. Ada yang bernama takwa di sini? Ada? Takwa, iman dan takwa sering berdampingan. Kenapa? Karena iman dan takwa tidak bisa dipisahkan. Apa yang dimaksud dengan iman? Apa yang dimaksud dengan iman? Simpelnya percaya, yakin. Contoh misalnya, kalau kita mau pakai sepeda motor, ada teman kita bilang, kalau engkau mau keluar naik sepeda motor, jangan lupa pakai helm, jangan lupa pakai helm, dan jangan lupa bawa SIM, ya, bawa STNK. Kenapa? Karena di kota ada razia. Informasinya itu kita yakini, itu disebut iman. Paham sampai di sini? Itu yang disebut iman. Kemudian karena kita percaya dengan informasinya, maka ketika kita berangkat mau naik sepeda motor, kita pakai helm, ya kan? Kita sediakan SIM kita, kemudian kita bawa STNK kita, karena kita sudah percaya ada informasinya, lalu kita berangkat dengan yang sudah kita siapkan. Itu namanya apa namanya? Takwa. Satu contoh lagi. Ada dokter menyampaikan kepada orang tua kita, Bapak gulanya sudah tinggi, ya. Kemudian darah Bapak juga tinggi. Jangan makan dulu kambing, jangan makan kepiting, kolesterol dan lain sebagainya. Ketika sudah disampaikan dokter seperti itu, maka seorang bapak ini tadi dia mempercayai dan tidak mau makan apa yang dilarang oleh dokter. Itu namanya iman. Berarti dia percaya. Nah, karena dia percaya, maka ketika dihidangkan kambing, dia nggak mau makan, dia makan yang lain. Dihidangkan misalnya sop, dia tidak makan. Dihidangkan kepiting, takut dia kolesterol. Kenapa? Karena dia sudah percaya, maka dia laksanakan apa yang ia percayai. Itu namanya takwa. Kalau ada orang mengaku dia Islam, mengaku dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya dengan hari kiamat, percaya adanya surga dan neraka, tapi dia tidak mendirikan sholat, apakah dia disebut beriman? Apakah dia disebut bertakwa? Iman itu harus juga dibuktikan. Ya, jadi harus kita buktikan. Kita ucapkan dengan lisan, kita yakini bahwa Allah yang telah menciptakan kita, dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu iman dan takwa. Nah, apa amalan takwa? Jika kita bertakwa kepada Allah, ada 4 amalan kita.
Pertama ada namanya amalan harta. Apa amalan harta? Amalan harta adalah yaitu zakat, apalagi infak, sedekah, apalagi wakaf. Zakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya wajib kita keluarkan. Misalnya ada emas kita 85 gram, atau contoh uang kita ada 100 juta, maka zakatnya dikeluarkan sekitar 2,5%. Berapa jumlahnya? Coba dihitung. Ayo. 100 juta diambil 2,5%. Berapa zakatnya? Hah? Jangan kebanyakan. 2.500.000. Kalau 10 juta diambil 2,5% berapa? 250. Jadi begitu cara menghitungnya. Kemudian ada namanya zakat fitrah, itu di bulan Ramadan. Zakat fitrah itu adalah disebut juga dengan zakat jiwa. Setiap manusia muslim yang lahir ketika bulan Ramadan, di akhir Ramadan, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan itu biasanya akan disesuaikan ketentuan oleh para ulama kita. Ada sebagian dengan beras, ada sebagian dengan uang. Itu tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting mana kita yakini, mana sudah kita pelajari dan kita yakini kebenarannya, silahkan diamalkan. Yang penting ada dalil dan sumber dari guru kita di pondok pesantren yang kita belajar di Khairul Ummah ini. Itu ya. Kemudian ada namanya amalan harta itu infak. Maka kotak-kotak masjid ataupun di masjid kita kalau ada apanya, tidak usah ditulis kotak sodakoh, ya. Tulis saja infak, ya, supaya orang mau berinfak. Dan kemudian kalau ada orang tidak mau berinfak, maka di masjid-masjid kita buat kotak infaknya itu diganti seperti kendaraan orang yang sudah meninggal dunia. Di masjid apa ada Ustaz lihat tuh, di masjid Al-Iqrar itu kotak amalnya itu ataupun infaknya itu dibuat seperti keranda kendaraan orang yang sudah meninggal dunia, gratis. Ada yang mau? Gratis naik itu. Biasanya orang naik itu ya gratis ya, nggak bayar. Lanjut lagi, di bawah infak ada namanya sodakoh. Sodakoh itu tidak mesti uang. Sodakoh itu tidak mesti benda. Termasuk senyum pun adalah sodakoh. Kita keluar misalnya mau berangkat sekolah, kita berikan senyuman kepada kawan kita, itu sodakoh. Tapi jangan terus senyum kepada tidak pada tempatnya. Lihat tembok senyum, lihat tiang listrik senyum, lihat kambing senyum, lihat lembu senyum. Nah, itu bukan lagi apa? Itu bukan lagi senyum sodakoh. Itu namanya orang konslet udah. Bahasa kita bengkeli dulu. Kalau ada begitu, ya. Jadi senyumlah pada tempatnya. Kemudian setelah sodakoh ada namanya wakaf. Apa wakaf itu? Rukunnya 4 wakaf. Ada dipelajari kan? Yang pertama ada yang mewakafkan. Yang kedua ada yang menerima wakaf. Yang ketiga ada tanah yang diwakafkan, bendanya. Dan yang keempat ada akadnya. Itu namanya wakaf. Seperti pondok pesantren kita ini, ada yang mewakafkan tanah, ada yang ingin mewakafkan pembangunan masjid dan lain sebagainya. Itu namanya wakaf. Maka nanti ketika santriwan santriwati sudah sukses, mungkin ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi bupati. Ketika kita sudah memiliki harta, jangan lupa untuk diwakafkan. Kenapa? Ketika sudah diwakafkan, pahalanya akan mengalir terus. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia pun nanti pahalanya akan terus mengalir. Ya? Faham ya? Itu amalan apa tadi? Amalan harta. Yang kedua ada amalan badan. Apa amalan badan? Berdiri tegak, rukuk, sujud, i'tidal sujud,
Duduk di antara sujud, 2 sujud, maka yang disebut dengan sholat 5 waktu. Maka nomor masuk surga 2, 4, 4, 3, 4. Siapa yang nggak ada nomor itu jangan harap masuk surga. Ya. Jadi sholat 5 waktu ini merupakan kunci ibadah. Maka kalau ini kita sudah sadari merupakan kunci ibadah, maka jangan sampai kita tinggalkan. Jangan hanya kita rajin sholat ketika di pesantren ini. Jangan kita hanya rajin ibadah ketika di pesantren. Pesantren itu artinya di sini dipasang, di kampung halaman kita ditry. Maksudnya diterapkan. Jangan sampai kita nggak sholat. Nah, karena sholat ini merupakan kunci ibadah dan yang pertama nanti ditanya di akhirat, maka sholat ini perlu dipelajari. Sholat harus ada ilmunya. Jangan asal-asal sholat. Sujud orang sujud kita pun, ruku orang ruku kita pun, tapi kita tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar menurut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ibadah tidak punya ilmu, ibadahnya bisa ditolak bagi orang yang tidak mau menuntut ilmu. Pernah ada orang sholat, disuruh oleh istrinya, "Bang, ada apa dek? Ada apa sayang? Abang nih umur sudah tua sampai sekarang gak pernah abang sholat ke masjid. Sholatlah abang sekali-sekali ke masjid. Malu adek bang, ya, malu adek. Masa suamiku yang ganteng tidak pernah sholat ke masjid? Orang ganteng itu sholatnya di masjid, ya." Jadi kata suaminya, "Bukan aku ndak mau sholat Mayhani, tapi engkau pasti sudah tahu bahwa aku sejak kecil sampai sekarang tak pernah mengaji." Nauzubillah. Rupanya suaminya ndak pernah nuntut ilmu, ndak pernah mengaji, ndak pernah belajar. "Aku tidak tahu bagaimana cara sholat." Gampang kata istrinya, "Abang cukup datang aja ke masjid, nanti bagaimana orang sholat begitu abang sholat, tinggal ikuti aja, gampang." Kata istrinya. "Wah, kalau begitu aku mau," kata suaminya. "Baik, aku akan sholat." Ya, pakaian rapi, ya, menutup aurat, ya, pilihkan sarung yang bagus. Maka dia berangkat ke masjid. Kebetulan dia cepat datang saking semangatnya. Ketika dia datang, rupanya orang belum datang pun. Heran dia, "Ini aku yang paling rajin ku tengok ke masjid nih, mana orang?" Akhirnya orang datang satu demi satu, dan dia pun langsung di belakang imam. Itulah hebatnya dia, tidak pernah belajar, langsung di belakang imam. Mantap itu, ya kan? Nah, maka ketika sholat mau dimulai, saf rapat dan diluruskan. Oh, keren juga sholat pakai saf rapat lurus. Dia bilang, "Rapat lurus." Takbir imam, Allahu Akbar. Maka dia ingat pesan istrinya, bagaimana orang bang begitu abang pun keras suaranya, dia pun seperti imam, Allahu Akbar. Terkejutlah makmum yang lain. Rupanya sekarang ini sholatnya modern nih, imamnya 2. Nah, semangat dia. Rukuk imam, rukuk dia pun, sujud imam, sujud dia pun. Pas rakaat kedua, datang orang, kalau bahasa alasnya impal. Tahu kalian impal? Anak pamannya. Datang impalnya. Dilihatnya sedang rukuk waktu itu. Rakaat kedua sedang rukuk. Rupanya dia tidak tahu yang sholat tidak punya ilmu ini tadi, ternyata kainnya bolong di belakang. Datang impalnya karena bolong, dicoleknya. Apa ini? Impal ini sholat nggak lihat-lihat bolong di belakang. Coleknya toeng. Terkejutlah dia. Astagfirullah. Rupanya sholat pakai colek-colek. Dia bilang, ingatnya pesan istrinya, bagaimana orang bang begitu abang pun coleknya dia pun imam. Toeng. Terkejut imam. Sudah lama saya jadi imam, 20 tahun, nggak ada yang berani menyolek saya. Ini siapa ini yang punya kerjaan? Rupanya imamnya tadi pun refleksi, ketika dicolek ditendangnya ke belakang. Ketika ditendang, kena yang tidak punya ilmu tadi. Wah, mantap betul sholat pakai tendang-tendang. Ditendangnya lagi impalnya di belakang. Kacaulah sholat. Inilah contoh ketika kita sholat tidak punya ilmu.
Ada di sini yang sholat pakai colek-colek? Ada juga. Bertaubat. Jangan dicolek-colek, ya. Karena kita tidak boleh, apalagi kita sudah belajar, tahu kita rukun sholat, tahu kita syarat sholat, ya kan? Apa yang membatalkan sholat, kita sudah pelajari semuanya. Bagaimana cara berwudu dengan baik. Ketika kita sudah punya ilmu, tahu bagaimana cara sholat, lalu kita permainkan sholat, pahala atau dosa? Dosa atau pahala? Jadi jangan lagi sholat pakai colek-colek. Dan kemudian kalau kita sudah punya ilmu, tidak boleh sombong. Nah, ingat itu ya. Jangan mentang-mentang kita senior lalu awas. Itu tempatku tuh, awas. Dia terus itu. Ada orang sholat, Allahu Akbar, datang dia. Ini apa nih, tempatku tadi, dia angkat itu. Apa ambil tempatku? Tidak boleh sombong. Kalau sombong, tempatnya di neraka. Iblis juga seperti itu dulu. Kenapa iblis diusir dari surga? Karena iblis memiliki sifat sombong. Hai iblis, aku perintahkan engkau untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa engkau tidak mau? Mana mungkin Tuhan, gengsi dong, dia bilang. Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam anak kemarin sore baru diciptakan dari tanah. Tapi ini perintahku iblis, kau sombong, keluar. Diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun kita sudah punya ilmu, tidak boleh sombong. Ada satu lagi kejadian, ini pas bulan Ramadan. Datanglah orang tim Sapai Ramadan ke kampungnya. Minta izin kepada Pak Imam. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini kami datang dari rombongan Safari Ramadan. Kami sudah siapkan nanti imam untuk tarawih malam ini. Kami sudah siapkan juga penceramahnya. Kata imamnya, kalau ceramah boleh, tapi kalau imam tidak boleh. Sebab nggak boleh ganti. Aku cuma tahu yang boleh jadi imam di kampung nih, dia bilang. Sombong atau tidak? Orang lain tidak boleh, dia bilang. Karena bacaannya takut nanti salah. Dia bilang begitu. Akhirnya baiklah. Kalau memang Pak Imam yang jadi imam, silahkan. Kami cukup yang datang ini mengisi tausiah ceramah saja. Kira-kira lama kali atau enggak nih? Lama. Nanti panitia kasih kode ya. Mungkin kelewatan waktunya. Akhirnya apa? Masuklah waktu sholat. Sholat isya lancar. Sholat tarawih pertama lancar. Kedua lancar. Ketiga lancar, hampir habis sholat tarawihnya, barulah dia rupanya lupa bacaan. Ketika melaksanakan sholat tarawih, Allahu Akbar, kata imamnya. Dia lupa baca Al-Fatihah, langsung dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Makmum pun rupanya tidak tahu ilmu cara menegur imam. Makmum bilang Subhanallah. Padahal sebenarnya kalau imam salah bacaan, menegurnya bukan Subhanallah, tapi bagaimana? Harusnya dilanjutkan bacaannya. Tapi mungkin ini sudah sebagai teguran dari Allah. Dia lupa dibuat Allah, langsung baca ayat Fatihah tidak dibaca. Ini kenapa nih makmum di Subhanallah? Oh, kadang pun kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Subhanallah, kata makmum lagi. Udah keras pun tetap subhanallah. Oh, kurang fasih kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Makmum pun panik aja. Fatihah dulu mam, baru qul hu, dia bilang. Apa kata imamnya? Oh, lupa aku kayak gitu. Maaf. Itu akibat sudah ada kesombong. Maka setinggi apapun ilmu yang kita miliki, jadilah orang seperti padi. Makin berisi, makin menunduk. Bukan berlagak, tong kosong nyaring bunyinya. Tidak punya ilmu, tapi seolah-olah berlagak. Maka sombong ini harus kita jauhi dari diri kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Para santriwan, santriwati, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah amalan badan kita. Sholat 5 waktu,
jangan pernah ditinggalkan. Sholatlah kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Jika kita sholat, berarti kita mendirikan agama. Jika kita meninggalkan sholat, berarti kita menghancurkan agama. Itu amalan badan. Selanjutnya ada namanya amalan lisan. Apa amalan lisan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi amalan lisan kita perbanyak zikir, ya, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Itu amalan lisan kita agar kelak di akhirat berat timbangan kita ketika ditimbang di timbangan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita terkejut, ucapkan astaghfirullah. Jangan yang lain-lain. Ketika disenggol ayam goreng, jangan itu. Ketika jatuh dia, apa aja diucapkannya. Kucing garong, jangan itu ya. Ucapkan yang baik, baik. Melihat yang haram ketika kita berkendaraan, misalnya di tepi kali bulan lewat, tiba-tiba ada perempuan sedang buang hajat tak punya malu, terlihat, astagfirullah, langsung terus, jangan berhenti, astagfirullah. Nah itu sudah dosa. Nah yang itu di rumah pulang kampung ada HP, scroll, ternyata terlihat yang haram, lewatkan terus, astagfirullah. Jangan apa? Astagfirullah, jangan gitu. Nah, itu haram. Tapi kalau tidak sengaja, rezeki. Tapi jangan lihat lagi. Ini kata Ustaz ada rezeki nih, ada rezeki. Jangan itu ya, itu haram. Jadi ucapkan yang baik, baik. Kalau kita suka lagu-lagu, kita lagunya lagu Islami, ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Jadi jangan lagu yang aneh. Ayun adiknya dia, tolong lunakku, mama ke pasar bentar, ayunkan lu adekmu. Ya mak, ada setan. Wujud ya. Astagfirullah kata adiknya. Mak, tak ada setan. Jadi lagunya lagu Islami. Belajar sama Ustadz Al-Mukarrom. Ada Ustadz kita tadi kan? Bang El kata kami. Ya. Kemudian yang terakhir, ini sebentar lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang terakhir ada namanya amalan hati. Apa amalan hati? Sabar. Mendengar ceramah seperti ini sabar. Belajar sabar. Menghafal sabar. Jadi memperbanyak sabar agar istiqomah di dalam pondok pesantren ini, ya. Jadi ketika kita sudah beramal semuanya,
maka insya Allah kita terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit duniawi. Kalau hati ini ada namanya penyakit iri, ada penyakit dengki, ada penyakit apa? Sombong, penyakit uzur, penyakit merasa diri lebih hebat dari yang lain. Maka itu kita akan terhindar ya. Maka marilah kita semua mencontoh Rasulullah, imannya, kemudian akhlaknya, kemudian juga ibadahnya, terutama ibadah sholat 5 waktu ya. Intinya jangan sampai di dalam kehidupan ini kita hidup bertahun-tahun tapi sholat kita tinggalkan ya. Tidak ada gunanya hidup walau 1000 tahun kalau tidak sholat. Kita mengaji, kita belajar, kita menuntut ilmu. Paling pentingnya adalah semua itu agar ibadah sholat 5 waktu kita jangan pernah kita tinggalkan. Kalau sholat 5 waktunya sudah mantap, sudah benar, sudah bagus, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimus sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Siapa mendirikan sholat maka akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat tapi terus melaksanakan kemungkaran, berarti sholatnya perlu diperbaiki. Maka di sini beruntungnya kita belajar agar ibadah kita lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan yang paling penting mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, karena dengan ridho Allah kelak kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup acara kita ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disehatkan Allah, yang susah ekonomi mudah ditingkatkan ekonominya oleh Allah, orang tuanya yang masih ada selalu disehatkan zahir batin oleh Allah, yang orang tuanya sudah tidak ada mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. نور قلوبنا يا الله وقلب رسولك يا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.